Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Ia duduk dan datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah berusaha menuju kekudusan. Hari ini kita Gereja Katolik merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Melalui perayaan Hari Raya Semua Orang Kudus, Gereja mengajak umat beriman memandang jauh ke depan pada akhir dari pesiaran iman, yaitu ketika orang-orang beriman ada bersama Tuhan dalam sukacita abadi. Orang-orang yang disebut sebagai orang-orang kudus adalah bukan sekelompok khusus atau bukan kelompok khusus yang diciptakan oleh Allah. Allah tidak pernah menciptakan manusia baru. Allah tidak pernah menciptakan kelompok kudus dan kelompok berdosa. Akan tetapi mereka yang disebut orang-orang kudus adalah orang-orang yang sepanjang hidupnya mengimani Tuhan, mengharapkan anugerah belas kasih-Nya, dan mencapai kepenuhan sebagai anak-anak Allah. Orang-orang kudus merupakan kumpulan orang-orang yang telah ditebus oleh kurban salib dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba, kata kitab Wahyu. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang lemah dan tidak sempurna. Namun mereka telah berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Kekudusan
merupakan perjuangan usaha manusia dalam menanggapi rahmat Tuhan. Orang kudus adalah orang-orang yang memiliki keseimbangan dalam hidup, baik rohani dan jasmani. Mereka hidup dekat dengan Tuhan. Aktivitas sehari-harinya menunjukkan kekudusan yang dikehendaki oleh Tuhan bagi manusia. Pertama, ketekunan, kesabaran, dan kelemah lembutan merupakan sifat-sifat yang mendasar dalam kekudusan. Kedua, sukacita dan rasa humor adalah bagian penting dari kekudusan, di mana umat beriman semangat positif dan mengharapkan kepada sesama tanpa kehilangan realitas. Ketiga, keberanian dan gairah adalah sifat-sifat yang mendukung kekudusan, di mana umat Kristiani diharapkan untuk mewartakan Injil dan meninggalkan tanda positif di dunia ini. Keempat, kehidupan dalam komunitas adalah penting dalam perjalanan rohani, di mana bersama-sama umat mendukung dan membimbing satu sama lain dalam kekudusan. Dan yang kelima adalah doa. Doa yang terus-menerus merupakan aspek kunci dalam mencapai kekudusan, karena melalui komunikasi dengan Allah, umat memperluas hubungan dengannya dan memperdalam kepercayaan serta keterbukaan hati. Melalui sabda bahagia, Tuhan Yesus menunjukkan jalan hidup yang patut dipilih untuk mencapai kehidupan kekal bersamanya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.